Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol with Geodesiap episode ke-5. Kali ini Wening mau ngobrol sama tamu spesial namanya Laila. Dia juga teman angkatan aku. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar beauty standard sama tentang pengalaman mengajar gitu. Tapi aku masih belum tahu sih ceritanya kayak gimana, makanya supaya kalian gak penasaran, mari kita undang Laila. Oke, jadi teman-teman, di sini kita udah kedatangan tamu Laila, salah satu tamu spesial yang juga merupakan teman angkatanku. Halo. Oke, sebelum memulai, Laila bisa cerita mungkin perkenalan dulu, asalnya dari mana, terus mungkin bisa cerita tentang masa kecilnya juga. Silahkan. Halo, aku Laila dari tempat tinggalku di Grobogan, tempatnya di Kubik ya. Terus aku teman ini di Teknik Geodesi 2017. Terus apa lagi nih? Masa kecil mungkin cerita masa kecil dikit. Aku ya senang di sini karena aku seneng banget karena kan beda ya kayak sekarang mainannya itu kayak ya apa gitu kayak kalau dulu enggak kayak semuanya kumpul jadi tiap sore main walaupun emang aku sendiri ke anak rumahan di sini jadi teman gue gitu aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan pembuka, karena ini segmennya Ngobrol with Geodesiap, tentunya aku penasaran dari Laila sendiri tahu jurusan Teknik Geodesi itu dari mana? Jujur ya, waktu SMA kelas 3 aja nggak tahu Teknik Geodesi itu apa kan. Aku dari SMP kelas 8 sampai SMA itu pengen kesan banget. Udah nggak peduli mau PTN, mau PTS, nggak ngerti. Yang penting kan walaupun keterima yang lolos buat seleksi SNM itu aku ya udah ikut aja gitu kan ya. Tapi itu bingung pengen apa karena pengenku pokoknya yang ada matematikanya gitu kan. Matematika murni sama statistika. Udah pengen awalnya tuh pengennya itu. Nah tapi aku tuh nggak mau guru kan karena kan aku orangnya emosian ya Syai, nggak sabar jadi mending nggak usah ya kan. Terus ke guru BK aku kan curhat gitulah namanya Pak Suci baik banget Pak Suci. Terus kata bapaknya gini, kamu mending ke teknik geodesi aja kayaknya kamu ini suka tantangan. Waduh dari awal udah oh ya udah oke aja. Pas itu tuh kayak insecurity apa sih teknik geodesi orang itunya aja akreditasinya aja B gitu kan. Nah terus yang kedua ketiga itu milihnya itu statistika. Padahal pikiranku paling besok aku keterimanya statistika. Ternyata nih geodesi. Ya udah jalani saja. Belum pertama nggak ngerti banget. Padahal pelajaran SMA paling nggak ngerti kan geografi ada ya. Nggak suka. Aja di sini. Oke. Terus kenapa pilih teknik geodesi Undip? Karena pas itu tuh dipilihin kan sama guru BK aku ada cutting 2015 yang di situ namanya lupa ya mbak siapa gitu kan. Nah itu jadi disuruh ke Undip aja. Terus aku tuh juga nggak mikirnya kayak karena kan nggak tahu ya geodesi Undip pada di mana aja. Karena emang aku dari awal nggak ngerti kan. Ya udah dipilihnya di Undip, ambil di Undip dan aku tuh nggak pengen jauh-jauh kayak ke UGM, ke TB ya kan anak
Iya nggak bisa jauh-jauh aku. Tuh. Oke, oke. Berarti Laila ini masuk teknik geodesi Undip jalur apa Lai tadi? SNMPTN. SNMPTN. Jadi teman-teman ya, buat yang belum tahu, dulu waktu zaman angkatan 2017, zamanku dulu itu ada 3 jalur buat masuk ke universitas. Ada SNMPTN, terus SBMPTN, sama UM. Nah, SNMPTN ini itu suatu jalur yang gimana ya, eksklusif Utang jalur untuk anak-anak yang pinter dan berprestasi. dan Pokoknya kalau udah lolos SNMPTN itu udah keren banget karena dia udah nggak perlu belajar lagi untuk ujian SBMPTN sama UM. Jadi Laila ini termasuk uh, siswa yang berprestasi ya guys, karena dia bisa masuk lolos SNMPTN langsung SMP. gitu. Oke, jadi setelah masuk ke teknik geodesi Undip, apa yang kamu pikirin lah? Misalnya ngerasa, oh kayaknya sesuai sama yang dibilang guru aku nih, banyak tantangan dan kayaknya seru juga, atau kamu ngerasa salah jurusan? Awal-awal salah jurusan kayak ih apa sih apalagi pas kader kan yang benar-benar yang kuat apalagi kan orangnya manja ya. Aku pertama kali kuliah itu ngekos itu ditemenin sama mbakku selama sebulan di kos. Kalau aku pas benar-benar kayak yang begadang buat ngerjain ini kader ini itu tuh kayak enggak kuat kayak gitu ya Allah. Bukan tentang mata kuliahnya sih enggak, mata kuliahnya sih insya Allah bisa mengikuti ya, kecuali ada yang beberapa lah ya gitu gitu deh. Seneng-seneng aja sih, cuma di awal pernah ngerasa kayak kok nggak ada temen ya, nggak ada nggak ada itu karena kan aku kosnya di Ngecerp ya, jauh dari peradaban lah. Oke. Temen-temen pada di sana kayak ya udah sendirian balik jauh sendiri. Semester pertama tuh pertama mikir kayak itu, terus pas pindah kayak ya Allah temennya baik-baik banget gitu-gitu. Oke gitu. Kalau sekarang gimana? Udah mulai menikmati? Sangat menikmati gimana. Oke, jadi emang awal-awal mungkin agak ngerasa salah jurusan, apalagi kalau di teknik itu ada kaderisasi ya, teman-teman. Tapi itu seru juga sih sebenarnya, kayak bisa kita kenang ya kan. Jadi sekarang bisa buat cerita gitu. Cerita buat Dan setelah itu anaknya. menikmati juga sih. Terus dari perkuliahan itu ada nggak lah momen atau apa gitu yang tak terlupakan yang mungkin bisa jadi hikmah buat teman-teman semua gitu? Jadi hikmah ya pas kader itu sih, pas awal pas ngelakuin kayak ya apa sih lebay banget teriak-teriak ini itu, terus ternyata pas semester 5 dia semester 6 4 gitu kan, and walah ternyata ini tuh dari hikmahnya kader kayak kayak kekeluargaannya, kayak apa gotong royongnya jujur beda banget sama temanku yang di jurusan yang lain yang bukan notabene bukan teknik gitu kan. Beda banget yang kita itu kayak sama cutting itu kayak kenal, mereka tuh kayak nggak banget gitu, jadi relasinya mungkin mereka bangunnya di organisasi kan, yang mungkin kalau kita itu walaupun nggak di organisasi tapi kita tetap kenal sama cutting kayak gitu sih. Jadi pada itu penting. Iya, 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 iya. Iya, oke, iya. Terus eh ngomong-ngomong lagi terkait sama yang kamu omongin tadi, ada organisasi. Nah, buat Laila selama kuliah ikut organisasi apa aja, Lai? Pas itu tuh aku tuh mau ceritanya aku mau daftar HM, tapi yang keterima. Pas itu aku nangis di kos, sumpah pengen banget di ekobis ya, aku daftarnya ekobis sama sosial, sumpah nangis banget pengen banget gitu loh. Nah terus
terus daftarlah ke gini, aku gak keterima HM, kayaknya aku harus ikut sama yang biru-biru yang lain, terus aku ikut elit aja, itu tuh kayak fair fair gitu loh. Nah terus kalau kalau FSG itu forum studi geodesi, seru sih itu buat belajar belajar. Terus ada lagi atlas, itu rohis nih. Wah itu wajib sih buat aku kalau ikut atlas itu, kayaknya tiga doang. Aku iya ya tiga doang. Organisasi daerah kayaknya kamu ikut juga. Bro, itu ormak, namanya ormak, organisasi mahasiswa kerukunan. Aku tuh pertama pas pas maba aku nggak ikut, terus tapi ada apa namanya, ada program yang namanya ormak undip mengabdi, itu aku ikut, yang kayak sosial gitu loh, kegiatan sosial di daerah sendiri, kan jarang-jarang tuh. Terus aku sama temanku namanya Kristiana itu, soalnya aku kalau ada temen ikut aja gitu. Nah terus ikut selama kayak KKN, tapi selama seminggu, terus kayak orangnya baik-baik banget, terusnya nggak seperti yang tak pikirin, apa sih nana gitu kan. Nah terus apa namanya, terus tahun kedua aku ikut jadi wakilnya Infocom, jadi wakil Infocom. Kita Infocom itu deh. Oke, aku tertarik sama pengalaman kamu yang tadi ormak undip mengajar. Nah, dari Ngabdi. mengabdi, sorry mengabdi. Nah, itu mengabdinya tuh di bidang apa? Terus pengalaman apa atau kisah-kisah apa yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman? Ormas Pendip Mengabdi itu sebenarnya kayak kegiatan organisasi buat KKN, cuman lebih ke pendidikan, ke sekolah di desa Lemah Putih, ya di desa Lemah Putih, kecamatan Berarti, Kabupaten Grobogan itu. Nah itu kan di situ kan aku bukan sebagai bidang pengajar, jadi aku nggak ngajar, aku ke sponsorship kan, aku bidang sponsorship. Itu tuh benar-benar kayak, ya Allah, aku pengen ikutan kayak ginian lagi, seru banget. Bener-bener emang kan pernah di waktu aku tuh kekurangan guru, mereka yang pengajarnya kekurangan guru, terus apa ya, panitia lainnya juga ikutlah. Terus hari keduanya aku ikut kayak, ya Allah excited banget, apa anak-anaknya gitu, walaupun bukan aja kayak emang SD-nya tuh jelek sih. Terus padahal itu SD 1. Biasanya kan bagus bagus. Itu kayak masih pakai kapur gitu. Terus lucu-lucu juga sih, kayak seru-seru. Dan ada lagi yang pertama kali datang tuh di desa Lemak itu, kan beda basecamp. Yang cowok sama cewek. Yang cowok itu ke rumah perangkat desanya ke situ. Kalau yang cewek itu di rumah kosong, bener-bener sebelahnya sih. Sebelahnya di rumah perangkat desa itu kan udah lama nggak kepake tuh. Benar-benar nggak ada air. Terus bener-bener apa bener-bener kayak KKN beneran, ternyata gue kayak gitu. Ada pernah sampai mandi nebeng ke rumah warga juga gitu. Terus apa yang ada kelas meeting juga di SD-nya, kita ngadain kelas meeting. Nah Mbak Luma tuh sama tuh kayak ya senang gitu loh, jadi tuh kayak anak itu kayak ih gemes gitu loh. Terus yang pasti terakhir itu ada pensi sama penutupan di balai desanya. Itu tuh anak-anaknya kayak nari, nyanyi, walaupun ada yang nangis-nangis gitu tuh. Ini juga ada orang tuanya juga gitu. Kayak ini loh anakku tuh putar gitu. Ya Allah, seru banget tuh. Itu bener-bener pengalaman nggak pilot. Oke. Ya. Jadi pengalaman Laila apa tadi ormak undip mengabdi itu menurut kamu
dari pengalaman itu, turun tangan pemerintah tuh kayak gimana sih menurutmu? Padahal kan Grobogan itu sendiri masih ada di Pulau Jawa, tapi kayaknya kok fasilitasnya masih tidak sebagus fasilitas-fasilitas yang ada di daerah kota kan. Nah, menurutmu sendiri tuh gimana? Kalau peran pemerintah tuh gimana sih terhadap pendidikan yang kayak gitu? Kalau menurutku sih kayak nggak merata gitu. Padahal itu desa itu tuh cuma 30 menit dari kota, yang nggak desa-desa banget ya menurutku. Yang nggak banget. Tapi padahal apa nggak melihat excited itu anak-anak buat belajar gitu. Maksudnya banyak banyak murid-muridnya buat belajar itu pun juga feedbacknya kan negara juga kan muridnya. Biar apa kayak masa depan negara buat atlet gitu kan, harusnya kan kayak fasilitasnya itu harus disamakan sama sekolah-sekolah yang lain yang ada di kota gitu. Event yang di kota itu kebanyakan ada yang bayar gitu ya. Ya mungkin bisa lah buat bantuan-bantuan itu banyak untuk setahu sih gitu. Oke, jadi itu ya, mungkin kita yang udah lama tinggal di kota, salah satunya aku juga, aku anak kota, itu nggak tahu kondisi pendidikan di daerah-daerah lain gitu. Padahal tadi di Grobogan itu termasuk deket lah sama kota, tapi ternyata fasilitasnya juga masih kurang memadai daripada sekolah-sekolah yang ada di kota gitu. Dengan mungkin ini pembelajaran juga buat kita semua dan teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa atau mahasiswa baru bisa ikutan program-program atau volunteer atau organisasi yang barangkali nanti kalian bisa dapat insight, bisa dapat value dari kegiatan itu. Salah satunya kayak tadi yang Laila ikutin itu mengabdi di SD untuk mengajar gitu. Jadi kita lebih terbuka matanya kalau fasilitas mungkin yang kamu dapetin itu berbeda dengan orang lain. Maksudnya nggak semua orang tuh punya privilege kayak yang kamu dapetin gitu. Jadi harus gimana ya, memanfaatkan privilege itu untuk kebaikan juga kayak mengabdi gitu. Oke. Jadi seru ya. Kayaknya pengalaman kamu pas itu tuh seru, kalau misalnya bisa diulang kayaknya aku pengen ikutan deh. Sorry, kamu bukan anak Grobogan, seringnya juga nggak bisa. Oh iya, nggak boleh ya, khusus untuk Boleh. organisasinya. Semarang organisasi Semarang. Kayaknya nggak ada deh organisasi Semarang. Ya, Anak yakin. Semarang terlalu banyak tuh. Jadi kayak ya udah. Terus, oh ya, tadi kan aku di awal udah mention kalau kita tuh juga mau bahas tentang beauty standard. Jadi ini kayak dua topik yang berbeda menjadi satu. Kenapa aku pengen ngobrolin itu sama Laila? Karena tuh Laila termasuk salah satu panutan aku dalam hal beauty, dalam misalnya skincare atau make up. Itu aku sering nanya beberapa kali lah nanya-nanya ke Laila kayak, nih kamu kalau misalnya mau make up ini tuh kayak gini, gini, terus skincare-nya kayak gini gitu tuh ke Laila. Jadi kalau menurut kamu sendiri tuh beauty standard atau standar kecantikan tuh kayak gimana? Misalnya dia itu ya udah nggak apa-apa, bagus aja sih buat kita semua, atau malah bikin orang-orang tuh jadi insecure terhadap dirinya sendiri. Kalau menurut kamu gimana? Kalau beauty standard di Indonesia tuh ya, banyak kan tuh kayak yang putih, tinggi, mancung, kayak gitu kan. Putih, gitu. Tanpa gambar. Tanpa melihat sisi dalamnya si wanita itu. Padahal percuma kalau dia tuh cantik, pintar, putih, ini. Tapi kalau nggak ada sopan santunnya, kelakuannya, attitude-nya jelek, itu kan percuma. Gitu kan. Kalau menurutku sebenarnya beauty standar ini malah lebih tajamnya di Indonesia loh. Di luar negeri tuh menurutku malah enggak begitu
kayak di Indonesia kayak yang hitam dikit kayak ih apa sih influencer hitam dikit gitu kan, ih apa sih hitam banget kayak gitu nih jelek banget gitu kan. Padahal kalau di luar cuma lihat Kylie, cuma lihat Kendall itu nggak putih, tapi kan juga hitam juga ya, cuman kan mereka apa warga-warga di sana juga melihatnya mereka cantik kayak gitu loh, dengan semua kegiatan yang mereka lakukan gitu. Ada lagi aku mau bahas ini nih, ada nih Victoria Secret, kamu tahu nggak? Oh iya ya. Nah, yang ada itu Victoria Secret itu ya perusahaan kayak kecantikan gitu ya. Ada lingerie, parfum, sama yang lain lupa pakaian. Nah terus di tahun ini Victoria Secret itu modelnya berbeda dari yang model-model sebelumnya. Kalau kata orang-orang katanya berbeda gitu. Karena sebenarnya Victoria's Secret ini di tahun ini itu bukan menunjukkan angel seperti tahun pastinya. Maksudnya angel itu menunjukkan fisiknya si model-modelnya, tapi menunjukkan itunya keberagaman orang-orang yang ada di sana. Gitu kan. Tapi ada nih salah satu influencer, aku lupa namanya, nggak usah disebutin lah, jadi kontroversi nanti. Itu malah menghujat, tapi model-model itu kayak jelek banget beda sama yang kemarin apalagi gemuk hitam dekil ini. Padahal kan nggak tahu ya di dalamnya dia udah belajar, misal dia belajar model, misal dia belajar tentang apa, belajar yang lain, siapa tahu dia pinter, attitude-nya bagus, nggak tahu dia kayak gitu kan belum tentu itu tuh model-model tuh harus yang kurus, harus yang putih kayak gitu kan. Nah itu kan hujat itu ya orang Indonesia, orang sana juga biasa aja, orang juga biasa aja. Makanya kan orang Indonesia nih ngapain sih buat jadi standar gitu, semua orang itu cantik, semua wanita cantik dengan cara-caranya sendiri. Selama kamu pede pakai sesuatu, selama kamu itu nggak usah hiraukan omongan orang lain kamu cantik. Ya, pokoknya jangan pedulikan omongan orang lain. Ya kamu nggak seperti ini, kamu nggak kayak itu. Ya udah, cuek aja. Yang penting kamu pede, kamu merasa kamu cantik, pokoknya. Ya, gitu. Aku sih kayak suka bingung ya. Aku kan bukan orang yang suka insecure. Nah, dan cara membentengi aku sama insecure itu kayak janganlah membandingkan sama orang lain. Lah kalau aku bandingin sama Bella Hadid sama itu ya jauh, mas. Bella Hadid aja masih ada yang lebih cantik kayak gitu kan. Maksudnya ya udah sih, apa jangan bandingin kamu sama diri kamu yang lain kayak gitu. Misal kamu tuh cantik dengan cara kamu sendiri, gitu. Yang penting hati. Ya oke. Kamu cantik dengan cara kamu sendiri, yang penting hati, itu ya, dari quotes dari Laila. Terus gimana pandangan kamu melihat semakin lama tuh semakin banyak ya produk-produk make up ataupun skincare yang digunakan oleh wanita-wanita yang sebenarnya tujuannya itu untuk sebagian besar untuk memenuhi standar kecantikan yang ada. Misalnya kalau di Indonesia berarti standar kecantikannya kan putih ya, putih, banyak brightening atau brightening buat biar kulitnya putih. Sedangkan kalau misalnya di Amerika mungkin atau di Barat yang mereka tuh pengen kulitnya agak coklat-coklat eksotis gitu ya, banyak produk kecantikan yang justru bikin coklat, kayak krim-krim yang bikin kulit agak coklat gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi menurut kamu Lai, penggunaan produk-produk kayak misalnya skincare ataupun make up itu kayak gimana? Misalnya ya nggak apa-apa digunain, atau itu tuh malah membuat kamu terlihat tidak percaya diri dengan diri kamu apa adanya gitu. Menurut kamu gimana? Kalau yang skincare
itu menurutku emang perlu ya buat di investasi masa depan kita ya. Nah, tapi karena pikirannya pikiran putih, jadi tuh malah pada belinya pemutih yang abal-abal itu, yang kayak gitu itu kan bener yang bikin cewek putih kan. Padahal itu tuh efeknya tuh benar sangat buruk bagi muka bahkan bisa hancur-hancurnya. Nah, kalau ibuku selalu bilang kayak gini, kamu nggak apa-apa hitam, yang penting kamu bersih kayak gitu. Jadi tuh kayak ya udah standarnya nggak harus putih gitu, skin emang iya yang penting buat di masa depan biar terhindar dari flek, kalau nggak kerut gitu. Terus kalau yang make up, selama kamu pengen pede pakai itu, terus suka ya kayak itu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tuh jangan bikin, kalau nggak pakai make up pun juga nggak apa-apa. Yang lu jangan bikin kalian tuh, aku nggak pede deh pakai make up, aku jelek deh kayak gitu. Ya nggak usah kayak gitu, kayak pede aja gitu. Berarti orang-orang kalau kayak gitu, orang-orang di sekeliling kamu nggak menerima kamu apa adanya dong, kayak gitu kan. Berarti kayak mending kamu coba pede aja, bare face kalian kayak gitu kan. Kayak ya udah, kalau ada misal nih ada cowok nih, terus mukanya kelihatan kamu pakai make up, tapi pas kamu foto ngapapnya bare face, iya pasti jelek. Ya udah tinggalin, kalau sedih masih ada cowok yang lain yang terima kamu apa adanya kayak gitu, banyak kayak gitu kan. Oke, jadi kalau menurut Laila sendiri itu skincare maupun make up itu nggak apa-apa dipakai, tapi lebih ke untuk diri sendiri, karena kita mau merawat diri sendiri, bukan kita make up bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, karena kita pede pakai itu, kita suka untuk menggunakannya. Kalau pede sih it's okay gitu kan. Oke, jadi itu tadi kita bahas tentang beauty standard, sedikit tentang beauty standard, make up, dan pendidikan. Karena dari pengalaman Laila juga ada mengabdi di sekolah itu yang terkait sama pendidikan sama beauty standard tuh, karena Laila termasuk orang yang ngikutin kayak make up, skincare gitu kan. Gitulah. Oke, kayaknya ini kita udah 20 atau 30 menit ngobrol-ngobrol bareng Laila. Iya kan, gak kerasa kan, kayak video callan biasa. Nah, jadi sebelum podcast ini ditutup, aku pengen menanyakan beberapa hal. Kalau dari Laila sendiri, ada nggak rekomendasi buku atau film atau drama atau series mungkin yang bisa dibaca atau ditonton sama teman-teman semua? Ada. Kalau buku jelas-jelas nggak ada ya, karena aku nggak suka baca buku, jadi aku rekomendasiin film aja. Yang pertama itu aku suka Pursuit of Happiness. Nonton nggak? Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness. Nonton nggak? Belum tahu, aku baru tahu dari kamu ini. Kamu harus nonton, di situ benar-benar banyak. Ini bukan tentang romantis ya, enggak. Itu benar-benar kayak nilai kehidupan banget gitu. Jadi tuh mengajarkan kayak bangkit dari keterpurukan, kayak mengajarkan pengelolaan keuangan kayak gitu, tentang kesetiaan. Di situ kayak ada nih dua sepasang suami istri. Suami istri awalnya nih punya anak satu. Maaf ya, awalnya punya duit banyak, tapi langsung dizor-zorin buat beli suatu alat buat kekuatan tulang, buat lihat kekuatan tulang, langsung beli banyak semua dihabisin buat itu. Dulu emang awalnya laku, cuman
semakin kesini kan teknologi kan semakin itu ya, semakin jadi tuh itu kayak udah jarang digunain gitu, jadi itu kayak anak kemarin dia jadi penjual kayak gitu si cowoknya itu, si kakaknya itu. Nah terus si istrinya ini kayak muak gitu loh, siapa suruh beli itu semua, ini sini gimana tagihan ini, gimana uangnya kurang, ini dulu sampai benar-benar pernah pisah rumah gitu, ditinggal lah situ si suaminya. Nah, terus kayak kegigihannya si suaminya itu terus kerja kantoran karena walaupun pokoknya yang monoton gitu. Terus akhirnya itu tuh kalau nggak salah dari kisah nyata benar-benar iya kisah nyata. Terus akhirnya terus kasih giginya, terus dia akhirnya sukses. Terus yang kedua ada lagi ya, judulnya The Phone. Tapi ini Vow, VOW. Oh, The Foe. Ya, itu juga film dari based on true story. Ya, aku suka banget kalau based on true story ini. Nah, itu tapi romantis sih. Jadi kayak ada dulunya tuh sepasang suami istri. Nah, tapi istrinya itu kecelakaan. Itu orang tuanya nggak terima, terus dibawa sama orang tuanya, habis itu mau dinikahin tuh si istrinya itu hilang ingatan, terus mau dinikahin tuh sama orang lain. Nah, tapi ya suaminya nggak terima ya, kayak suaminya tuh kayak mikir kayak, oh itu kan istriku, kayak gitu. Jadi itu aku harus berjuang buat dapetin istriku. Nah itu tuh ada kata-kata di The Vow itu tuh yang main Raja sama Mas Adam. Nah itu tuh dari kisah nyata kan, Cricket sama Kim. Kata-katanya itu kayak ya pokoknya aku akan mendapatkan cintanya lagi. Walaupun aku berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah itu tuh akhirnya si istrinya itu sampai sekarang itu di dunia nyata nggak ingat apapun sebelum kecelakaan. Nah terus habis itu dia cinta lagi sama si istrinya sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak cinta kedua lah ya, yang tapi itu sama temennya sendiri kayak, oh ya Allah, ini biasanya yang merasa Allah di baru aja kayak gitu, tapi dia enggak, bener, ya Allah kayak gitu loh. Itu Sweet. seru banget. Terus ada lagi terakhir Ya, oke. judulnya Me Before You. Oh, BTW itu tadi yang film pertama itu film barat atau Indonesia? berat semua ini nih. Oh, barat semua. Oke. Lagi kasih window. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu Me Before You, itu juga romantis sih, cuman cowoknya ini cacat bener-bener susah banget buat ngomong. Terus tapi tuh dulunya dia normal aja, sedikit kecelakaan, terus kayak dia udah bener-bener diem. Nah di orang tuanya kok kayak cari pengasuh, datanglah kayaknya gitu. Soalnya tuh ya kayak jutek-jutekan kayak gitu kan, cuma tuh ceweknya tuh kayak orangnya humble kayak gitu. Nah terus lama-lama si cowoknya tuh dulu, tapi cowoknya tuh mikir kayak tapi aku nggak bisa ngasih kamu apa-apa karena dia tuh udah lumpuh selumpuh-lumpuhnya, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak cuma mulai gini doang kayak gitu. Ya lah mereka dua-duanya tuh emang sangat mencintai, terus akhirnya si cowoknya itu memutuskan buat mengakhiri hidupnya di suatu komunitas. Itu tuh kayak ada orang-orang yang putus asa itu loh, kayak aku mau bunuh diri di situ perlahan-lahan. Oleh pertamanya keluarganya sama ceweknya itu nggak nggak setuju. Nah terus si soalnya kayak daripada lebih baik gini gitu kan, maksudnya ya nggak ada dokter yang bisa nyembuhin itu. Terus akhirnya jam meninggal, tapi ada kuatnya tuh kayak gini. Quote-nya yang bagus ada dua nih kayak gini. Kau harus perluas wawasan kamu,
Tapi kamu itu hidup sekali, tugas mula untuk hidup sebahagia mungkin. Itu kata si cowoknya, biar ceweknya itu grow up kayak gitu. Terus ada lagi, hiduplah dengan berani dan janganlah cepat berpuas diri. Jadi harus berusaha terus-menerus. Gitu, ya. Reviewnya. Jadi ya, oke, jadi itu ada 3 rekomendasi film dari Laila. Yang pertama tadi Pursuit of Happiness. Ya. Kedua tadi The Vow, VOW, ya kan? The Vow. Terus yang ketiga Me Before You. Ya. Oke. Jadi dan masing-masing itu punya hikmah masing-masing ya dari masing-masing film. Tapi kayaknya semua genrenya romantis ya, Lai. Yang 2 romantis, yang 1 enggak. Oh ya, oke. Yang 2 romantis, yang Me Before You tuh enggak. Tapi tetap ada value-nya tentang kehidupan, tentang kita harus berani untuk menjalani hidup, dan hidup tuh cuma sekali, jadi kita harus hidup dengan bahagia. Ya. Oke. Terus yang terakhir, insya Allah kan podcast ini akan ada terus di internet. Nah, pesan apa yang ingin Laila sampaikan untuk anaknya Laila kelak kalau dikasih rezeki punya anak? Buat anakku nanti, halo, ini ibu Nah, pokoknya buat anakku nanti jadilah orang yang baik hati. Jangan pernah banding-bandingin kamu sama orang lain. Jangan pernah lihat hujanan-hujanan di sekeliling kamu percaya kamu hebat. Oke. Ini kayaknya nggak cuma buat anaknya Laila nanti ya, tapi buat teman-teman semua yang mungkin menonton atau mendengarkan podcast ini bisa diterapkan pesan yang disampaikan Laila. Oke. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang pengen kenal dekat sama Laila, bisa dikontak melalui apa? Dikontak di Instagram aja ya, @laila_urmita. @laila_urmita. Di follow jangan lupa. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah melihat ataupun mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi inspirasi buat kalian, dan quotes-quotes yang ada tadi bisa diterapin juga di kehidupan kalian, mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian nantinya. Mungkin tadi dari keseluruhan obrolan ini intinya kalian jadilah orang yang percaya diri, jangan dengerin hujatan-hujatan dari orang lain. Terus sama satu lagi buat di perkuliahan, buat para mahasiswa baru mungkin atau mahasiswa yang masih semester tengah-tengah, bisa ikuti organisasi ataupun program-program yang bisa menambahkan value untuk kalian, kayak misalnya mengabdi ataupun program mengajar gitu, supaya kalian bisa juga nambah informasi dan nambah wawasan, juga melek dengan kehidupan ataupun pendidikan yang ada di luar sana, di luar dari daerah kalian gitu. Oke, makasih Laila sudah mau hadir di podcast ini. Mohon maaf mengganggu waktu sorenya yang harusnya leyeh-leyeh ya. Undang, ya Allah, kaget banget terus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.